Bab 21. Cinta petani tampan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Tak terasa sudah 3 bulan lamanya Maharani desa. Dia tak mengira akan begitu betah menetap di desa. Gadis muda itu sangat senang karena tinggal di desa membuatnya nyaman dan tentram. Ditambah lagi kehadiran Sadewa membuat kehidupannya menjadi lebih berwarna sekarang. Sadewa memperlakukan Maharani bak ratu, tidak seperti mantannya dulu. Bagaimana tidak, jika Mawar mengganggu dirinya, Sadewa akan pasang badan melindunginya, sangat jauh berbeda dengan Tommy, yang memilih tak peduli akan urusan Maharani. Walau kadangkala keduanya sering bercekcok mulut karena perbedaan pendapat, tapi Sadewa mampu meredakan emosi Maharani dan memilih mengalah. Maharani amat bersyukur memiliki pasangan seperti Sadewa. Dia berharap Sadewa lah yang akan menjadi pelabuhan terakhirnya nanti. "Duk bangun," panggil Budesri saat melihat Maharani masih tergolek di atas tempat tidur. Sebab semalam Maharani bermain kartu remi bersama Sadewa, Supri dan Bejo di depan rumah Budesri dan baru pagi-pagi buta tertidur pulas. 5 menit lagi Bude. Dengan mata terpejam Maharani bergumam-gumam. Sepertinya rasa kantuknya belum menghilang. "Oh walah, kamu ini, makanya jangan tidur larut malam toh. Ayo bangun Duk, nanti kue mendutnya abis loh," seru Budesri tersenyum jahil. Mendengar kata kue mendut, Maharani langsung membuka mata lalu duduk di atas tempat tidur, kemudian menatap Budesri. "Benaran Bude? Emangnya bisa habis? Bukannya Mbak Akung buatnya banyak ya?" ucap Maharani dengan raut muka polos. Budesri terkekeh-kekeh, melihat wajah lucu Maharani. Sejak tinggal di desa, keponakannya itu hampir setiap hari makan kue mendut. Kata Maharani jajanan favoritnya sekarang adalah kue mendut. "Iya? Ayo kita pergi ke pasar sekarang. Entar abis loh, nanti kamu nggak bisa makannya. Cuci muka dulu gih sana." Budesri tengah berbohong agar Maharani mau beranjak dari atas ran, yang. Waduh. Maharani gerasak-gerusuk. Secepat kilat ia keluar dari kamar dan membasuh mukanya di toilet. Budesri menggeleng-gelengkan kepalanya, melihat tingkah Maharani sekarang. "Enak?" tanya Budesri melihat Maharani tengah mengunyah kue mendut saat hendak pulang ke rumah saat ini. Ia dan Maharani sudah selesai berbelanja di pasar tadi. Maharani mengangguk pelan dengan mulut penuh makanan. Budesri tersenyum simpul. Melihat perubahan sikap Maharani yang semakin hari, semakin membaik. Selang beberapa menit, Maharani dan Budesri tiba di rumah. Namun, langkah kaki keduanya tiba-tiba terhenti ketika melihat mobil yang tak asing terparkir di halaman rumah Budesri. "Non Rani." Dono keluar dari dalam mobil seketika. Melemparkan senyum hangat pada anak majikannya yang ia rindukan selama 3 bulan ini. Dono mendekati Maharani. "Dono." Lirih Maharani pelan dengan mengedipkan mata cepat. Entah mengapa kedatangan Dono kemari membuat perasaannya tak menentu sekarang. "Iya, Non. Ini Dono, baru aja sampai setengah jam lalu." Dono mengalihkan pandangan ke arah Budesri. "Apa kabar Bude?" tanyanya sambil menyalami tangan Budesri dengan taksim. "Baik, tumben kesini nggak bilang dulu. Sama siapa kesini Don?" tanya Budesri penasaran sebab tak ada pesan ataupun pemberitahuan kalau Dono akan bertandang ke rumah hari ini. "Sama Aden Samsul dan Nyonya Mirna," jawab Dono cepat. Budesri melemparkan pandangan ke arah Maharani sejenak. "Terus di mana mereka sekarang?" tanyanya sambil mengedarkan pandangan di dalam mobil dan di sekitar halaman rumah. "Tadi mereka ke sana Bule, kayaknya jalan-jalan lihat sawah,
palingan sebentar lagi kembali ke sini, jawab Dono. Wah, panjang umur, nah itu mereka bule. Dono menunjuk seketika ke sisi kanan. Maharani dan Bude Sri menoleh. Melihat Samsul dan Mirna tengah bergandengan tangan menghampiri mereka. Samsul, tumben kesini nggak bilang, aku belum siapin makanan untuk kalian, ucap Bule Sri mengulas senyum. Nggak perlu, Sri. Kami kesini juga nggak lama, mau jemput Maharani pulang ke Jakarta, untuk hadir di pernikahan Rara sama Tommy minggu depan, ucap Samsul kemudian. Aku nggak mau, Pi. Maharani menolak dengan tegas. Bukan cemburu karena mantannya akan menikah tapi karena tak mampu berjauhan dengan pujaan hatinya, Sadewa. Bab 22. Kamu cemburu ya? Rara mau menikah. Mirna tersenyum sinis pada Maharani. Maaf ya tante, aku nggak peduli Rara mau menikah dengan mantan aku atau tidak, tapi karena aku sudah betah tinggal di sini dan aku memutuskan untuk jadi petani saja, ucap Maharani dengan penuh penekanan. Rani, jangan ngelawan kamu, pokoknya hari ini kamu harus pulang ke Jakarta. Seru Samsul. Aku nggak mau, Pi. Seharusnya papi senang karena aku nggak akan ganggu keluarga papi lagi, biarin aku tinggal di sini sama Bude, ucap Maharani tanpa beban sedikitpun. Sudah bulat tekad Maharani untuk menetap di sini. Kalaupun ia mau melanjutkan sekolah, setelah dia mengumpulkan uang di desa. Lagi pula kalau di Jakarta, dirinya selalu merasa kesepian, sementara di desa, Maharani memiliki banyak teman dan pacar yang selalu mendukungnya. Samsul meradang. Jangan membantah Rani. Bentaknya kemudian mengalihkan pandangan ke arah Dono. Dono, ambil baju-baju dia di kamar sekarang. Titahnya. Enggak, aku nggak mau pulang ke Jakarta. Maharani berlarian menjauhi rumah Bule Sri seketika. Bule Sri, Samsul dan Dono kalang kabut. Secepat kilat Samsul menyuruh Dono untuk mengikuti Maharani. Berbeda dengan Mirna, dia sangat senang mendengar perkataan Maharani barusan, yang memilih tinggal di desa, jadi Rara memiliki kesempatan menjadi ahli waris bisnis Samsul. Walaupun selama ini Samsul selalu memberikan perhatian selayaknya seorang suami tapi pria itu malah mencatut nama Maharani sebagai pewaris kerajaan bisnisnya. Padahal Mirna sudah membujuk rayu Samsul agar mau membagi setengah ahli waris kepada Rara tapi Samsul hanya memberikan fasilitas seperti mobil, uang dan barang-barang mewah. Tentu saja Mirna tak merasa puas. Mir, aku mau susul Dono dulu ya, kamu tunggu di dalam dulu sama Sri. Rani itu keras kepala, si Dono pasti kewalahan, ucap Samsul saat tak kunjung melihat batang hidung Maharani dan Dono. Iya mas, jangan lama-lama ya, ucap Mirna tersenyum lebar. Sri, aku titip Mirna ya, ucap Samsul kepada Bule Sri yang tengah menatap penuh arti pada Mirna saat ini. Iya, semoga saja masalah ini cepat selesai, tahan emosi bang, walau bagaimanapun Rani anak kamu, dengarkan juga pendapatnya, ucap Bule Sri. Samsul mengangguk cepat kemudian berlalu pergi dari hadapan keduanya. Buatin aku TS dong, panas banget di sini. Selepas kepergian Samsul, Mirna mengekori Bule Sri yang berjalan cepat melewati dirinya begitu saja. Bule Sri menghela napas kasar. Iya? Ayo masuk dulu ke rumah, biar nggak kepanasan. Mirna mengangkat angkuh dagunya lalu mengekori Bude Sri untuk masuk ke dalam rumah. Rumah kamu bau banget sih, Sri. Saat di teras depan, Mirna mengedarkan pandangan sambil menutup hidungnya seketika. Dia seakan jijik tatkala melihat beberapa taik ayam menghiasi halaman tersebut. Belum aku bersihin, Mirna.
Makanya kalau mau ke sini kabari aku, supaya nggak bau badan kamu, ucap Bude Sri sedikit ketus. Mirna malah memutar mata malas. Oh jadi ini rumah mendiang suami kamu, jelek banget sih. Aneh ya, si Rani mau tinggal di desa sama kamu? Tapi nggak aneh sih, cocok si anaknya Santi tinggal di gubuk ini, ucap Mirna ketika sudah masuk ke rumah Bule Sri. Bule Sri melirik Mirna sekilas. Wanita itu terlihat enggan menanggapi perkataan Mirna barusan. Dia memilih pergi ke dapur, meninggalkan Mirna sendirian. Hili, bau banget, Huk. Mirna duduk pelan-pelan di kursi kayu yang terdapat di ruangan lalu menyilangkan kakinya. Sembari menunggu kedatangan Bude Sri, dia memainkan bermain sosial media ponselnya sejenak. Ini TS-nya. Bule Sri meletakkan gelas di hadapan Mirna. Mirna menghentikan gerakan tangannya lalu menoleh sekilas ke meja, melihat segelas TS tersaji di atasnya. TS aja. Nggak ada cemilan atau apa gitu. Bule Sri menarik napas panjang. Nggak ada, kan udah aku bilang, lain kali kalau mau ke sini, bilang dulu Mirna, aku ini lebih tua dari kamu, sopan sedikit kamu sama aku. Mirna melebarkan mata seketika. Jadi kedatangan kami ke sini ngebuat kamu terbebani ya. Ingat ya Sri, tamu itu raja, seharusnya kamu memperlakukan aku dengan baik. Pantas saja mendiang orang tua kamu mengusir kamu dulu, karena sikap kamu yang keras kepala begini, sama kayak si Rani. Sayangnya tamu seperti kamu nggak pantas diperlakukan seperti raja, jangan sembarangan ngomong kamu. Bukannya mereka mengusirku juga karena ulahmu waktu itu. Sudah habis kesabaran Bule Sri. Mirnalah yang menjadi dalang mengapa dia tak pernah pergi ke Jakarta setelah berumah tangga bersama mendiang suaminya dulu. Wanita di hadapannya ini persis seperti ular. Bagaimana tidak ketika dia menunggu restu dari orang tuanya dulu. Tanpa sepengetahuan Santi ataupun Samsul. Secara diam-diam Mirna bertandang ke rumah orang tuanya dan mengompori mereka. Alhasil dia pun diusir dari rumah. Mirna tersenyum smirk. Oh jadi kamu udah tahu. Ucapnya sambil mendelikkan mata. Bule Sri enggan menjawab. Saat ini ia menatap tajam Mirna dengan tangan terkepal kuat. Baguslah kamu tahu, jadi aku tidak perlu basa-basi lagi. Sambung Mirna lagi. Tentu saja aku tahu semuanya, bahkan aku juga tahu siapa dalang di balik kematian Santi, mendiang istri dari suamimu saat ini, ucap Bude Sri kemudian dengan melayangkan tatapan mengintimidasi. Apa maksudmu? Memangnya siapa dalangnya? Tanya Mirna sedikit gelagapan. Bule Sri berdecih sejenak. Aku tidak perlu memberitahu siapa pelakunya, bukankah pelakunya ada di hadapanku sekarang, ucapnya. Jangan sembarangan nuduh kamu. Seru Mirna sambil bangkit berdiri. Mirna ketar-ketir, bagaimana bisa rahasia yang sudah lama ia kubur selama bertahun-tahun bisa diketahui Bule Sri? Dialah pelaku utama yang membuat rem mobil Santi blong, sahabatnya sendiri. Hal itu dikarenakan ia ingin terbebas dari suaminya yang miskin dulu. Mirna sangat iri dengan kehidupan Santi yang terlahir dari keluarga kaya raya dan memiliki suami kaya pula. Jadi dia ingin berada di posisi Santi. Untuk mendapatkan posisi Santi, dia bermain licik dengan menyuruh orang mengotak-atik mobil Santi dan akhirnya kecelakaan yang direncanakan Mirna pun terjadi. Aku nggak nuduh, karena aku yakin pasti kamu pelakunya. Setelah Santi meninggal dia sempat datang ke dalam mimpiku, dia mengatakan kamulah yang membunuhnya, ucap Bude Sri. Haha. Gila kamu ya, Sri. Itu cuma mimpi kok dipercaya, aneh banget. Mirna menghela napas kasar.
Kalaupun cuma mimpi, kenapa kamu tadi ketakutan? Tanya Bude Sri menatap tajam. Walau cuma bunga tidur, Bule Sri merasakan feeling yang kuat kalau Mirna lah pelakunya. Sejak kepergian Santi, Bule Sri berusaha mencari bukti atas kejahatan Mirna akan tetapi hasilnya nihil. Apalagi kala itu dia juga memiliki permasalahan dengan kedua orang tuanya. Aku nggak takut tuh, cuma terkejut aja, jangan sembarangan nuduh kamu, aku sama Santi berteman baik, dia pernah menitipkan suaminya padaku kalau dia tiba-tiba pergi suatu saat nanti. Sebisa mungkin Mirna bersikap biasa saja agar Bule Sri tak curiga. Kamu pikir aku percaya? Dengan aku aja kamu bisa memutarbalikkan fakta, apalagi dengan Santi. Tunggu saja, Mir, suatu saat nanti kamu akan kena getahnya. Seru Bule Sri. Mirna tersenyum sinis. Sri, mimpi kamu jangan ketinggian, buktinya juga nggak ada tuh. Aku memang belum memiliki bukti atas kejahatan kamu, Mirna, tapi aku percaya akan peribahasa lama, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Seru Bule Sri berapi-api. Mirna, Sri. Samsul menyembul tiba-tiba dari balik pintu. Bab 23. Mirna menegang seketika saat melihat Samsul menyelenong masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu sama sekali. Kalian kenapa? Tanya Samsul. Hehe, nggak kenapa-kenapa mas. Cuma cerita-cerita saja tadi tentang kegiatan Rani di sini sampai-sampai dia betah tinggal di desa. Padahal kan kita tahu kalau Rani itu sangatlah manja, jawab Mirna dengan cepat. Merasa lega karena Samsul tak mendengar obrolan mereka barusan. Oh gitu, ucap Samsul sambil mengatur napasnya yang terengah-engah. Sepertinya pria itu baru saja berlarian menuju rumah sederhana milik Bude Sri. Mana Rani? Bule Sri celingak-celinguk sejenak sebab tak melihat Maharani datang bersama Samsul. Seandainya dia memiliki bukti kejahatan Mirna, mungkin saja Maharani tak kekurangan kasih sayang saat ini. Dia mendengar cerita dari Maharani dan sangat menyayangkan sikap Samsul yang berlaku tak adil terhadap anak kandungnya sendiri. Masih di belakang sama Dono, anak itu keras kepala, padahal niat aku baik, agar dia cepat kembali ke Jakarta dan melanjutkan sekolahnya, ucap Samsul sambil menghampiri Mirna. Iya, mau bagaimana lagi mas, sebaiknya kamu dengerin Rani deh, kasihan dia, lebih baik Rani di sini saja, ucap Mirna menimpali. Dia melempar senyum penuh arti pada Samsul. Nggak bisa. Rani harus kembali ke Jakarta, aku nggak mau dia sampai putus sekolah. Samsul mendengus kasar. Mirna berdecak sebal di dalam hatinya kala mendengar penyangkalan Samsul. Sementara, Bule Sri hanya diam saja. Tak menyangga apa yang dikatakan Mirna ataupun Samsul. Dia tampak berpikir keras. Ahak, lepasin aku Dono. Aku nggak mau ke Jakarta. Teriak Maharani dari luar. Dia tengah diseret paksa oleh Dono sekarang menuju rumah Bude Sri. Dengan susah payah Dono membujuk Maharani agar mau kembali ke Jakarta. Bule Sri menengok keluar rumah sebentar lalu melirik Mirna sekilas, yang saat ini sangat senang melihat ketidakberdayaan keponakannya itu. Lepasin aku. Bentak Maharani sambil menghentak kasar tangan Dono, saat sampai di ruang depan. Dia melayangkan tatapan tajam pada Samsul dan Mirna secara bergantian. Rani, kenapa kamu nggak mau ke Jakarta? Niat papi bagus untuk kamu ha. Seharusnya kamu senang hukuman kamu berakhir. Murka Samsul. Baik untuk aku kata papi. Maharani tersenyum miris. Tapi nyatanya tidak, setelah aku pikir-pikir aku di sini saja sama Bule.
Di sini aku banyak teman, Bule Sri selalu kasih aku perhatian dan kasih sayang. Yang tidak pernah aku dapatkan dari papi selama ini. Dan perlu papi tahu kenapa aku nggak mau ke Jakarta. Itu semua karena istri baru Anda ini Tuan Samsul. Semenjak dia hadir aku nggak pernah bahagia. Istri baru papi bermuka dua sama seperti anaknya yang kegatalan itu Sembur Maharani berapi-api. Samsul tertegun sejenak. Kalau ngomong hati-hati ya. Anak aku nggak kegatalan, mantan kamu itu yang menggoda Rara. Kamunya aja yang nggak pandai memuaskannya. Sergah Mirna seketika. Kedua tangan Maharani terkepal kuat. Menahan amarah yang berkobar di hatinya saat ini. Tanpa banyak kata ia melayangkan tamparan di wajah Mirna. Plak. Oh, sakit mas. Hiks, hiks, hiks. Mirna langsung mengeluarkan air mata buayanya di hadapan Samsul. Rani. Teriak Samsul menggelegar di ruangan berdinding kayu itu. Bule Sri dan Dono terhenyak melihat pertikaian yang terjadi di depan matanya sekarang. Apa? Maharani melototkan mata. Mau tampar aku? Silakan. Serunya. Samsul tak bergerak sama sekali. Perhatiannya kini teralihkan dengan sorot mata Maharani yang menyimpan kekecewaan mendalam. Pokoknya papi nggak mau tahu, hari ini kamu pulang ke Jakarta, ucap Samsul kemudian tapi kali ini dengan intonasi yang lebih rendah sebelumnya. Rani benci papi. Jerit Maharani dengan berderai air mata. Secepat kilat ia berlarian menuju kamarnya hendak melampiaskan semua emosinya. Sekali lagi Samsul terdiam. Mas, sebaiknya kamu dengerin aja kata Rani, biarin aja dia di sini. Mirna berusaha membujuk Samsul agar menuruti keinginan Maharani. Samsul menggeleng cepat. Mir, keputusanku sudah bulat, sudahlah. Lebih baik kamu sekarang bujuk Rani untuk pulang bersama kita sekarang, aku mau keluar sebentar. Mirna menghela napas berat. Mas, kamu tahu sendiri kan kalau Rani nggak suka sama aku, sebaiknya kamu suruh Bule Sri saja bujuk Rani. Aku juga mau keluar, aku nggak betah lama-lama di sini, ucapnya kemudian melenggang cepat keluar dari rumah. Samsul mengalihkan pandangan ke arah Bule Sri. Sri, aku minta tolong, bujuk Rani untuk pulang ke Jakarta. Aku sudah capek sekali Sri, lagi pula ini untuk kebaikan dia, ucap Samsul. Baiklah, aku akan berusaha, tapi aku mohon sama kamu, Bang. Kalau Rani sudah di Jakarta, berlakulah adil padanya. Kamu dengar sendiri kan tadi, di sana dia tidak pernah mendapatkan perhatian dari abang, sejujurnya aku juga kecewa sama kamu Bang. Pantas saja sikap Rani seperti itu, ucap Bude Sri sambil menarik napas panjang. Ya sudah aku ke dalam dulu. Bule Sri kembali menambahkan kemudian berlalu pergi dari hadapan Samsul. Meninggalkan Samsul dan Dono yang saling melemparkan pandangan. Apa aku terlalu keras sama Rani, Don? Tak ada angin ataupun hujan, tiba-tiba Samsul bertanya. Dono tampak salah tingkah. Apa dia diperbolehkan berkata jujur atas sikap Samsul pada Maharani selama ini? Yang menurutnya sangat tak adil sama sekali. Di mana anak kandungnya sendiri seperti anak tirinya.